Halo para penggemar film perang yang hatinya berwarna pink atau cinta damai. Apa kabar semuanya? Semoga kantong sehat ya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang dibintangi oleh Bruce Willis, yaitu film perang, gelut, tembak-tembakan, lari-lari, lompat-lompat, dan ada kisah haru yang menggugah emosi. Film ini menceritakan aksi heroik dalam penyelamatan seorang dokter, pendeta, dan dua orang suster yang terjebak di daerah konflik yang sangat berbahaya. Diawali dengan pasang muka serem. Marilah kita simak kisahnya. General Mustafa Yakubu orchestrated a swift and Suatu waktu di Nigeria terjadi pemberontakan oleh kelompok Mustafa Yakubu terhadap presiden terpilih, yaitu Samuel Azuka. Imbas dari kondisi itu adalah terjadinya perang suku antara suku Ibo dan suku Fulan, yang mana di negara itu terjadi pembersihan suku atau genosida terhadap suku Ibo. Kemudian di sebuah siaran televisi, seorang wartawan mengabarkan bahwa keluarga Presiden Azuka telah tewas di tangan para pemberontak. Kemudian Amerika mengadakan misi penyelamatan yang dipimpin oleh Letnan Water dan timnya untuk evakuasi seorang dokter, dua suster, dan seorang pendeta. Misi penyelamatan ini ditargetkan dalam waktu 3 hari. Setelah dilakukan briefing singkat untuk mengetahui lokasi, jarak musuh, dan perkiraan jumlah, serta nama dokter tersebut adalah Dr. Lena Fiore Kendricks, misi penyelamatan pun dimulai. Malam itu dengan pesawat terbang pasukan dikirim ke titik target, kemudian pasukan melakukan aksi terjun payung. Sesampainya di tempat target, pasukan bersiap di sebuah danau dan tiba-tiba seorang wanita yang sedang ambil air untuk MCK diminta menunjukkan lokasi Dr. Lena. Sesampainya di tempat Dr. Lena, nampak Dr. Lena sedang melakukan operasi. Dr. Kendricks, my name is Lieutenant Waters. I'm with the U.S. Navy. Kemudian Letnan Water menjelaskan maksudnya. Nampak Dr. Lena agak keras kepala, kemudian Letnan Water mengajak Dr. Lena berbicara 4 mata. Don't close for me. Dari pembicaraan ini, Dr. Lena menolak jika dievakuasi tanpa warga lokal, karena bagi Dr. Lena, mereka sudah seperti keluarga, dan terjadi perdebatan keras antara Dr. Lena dan Letnan Water. Kemudian Letnan Water menelepon komando pusat menceritakan bahwa 70 orang akan ikut di misi penyelamatan itu. Setelah beberapa saat diskusi, Letnan Water memberitahu Dr. Lena untuk mengajak semua pasien ikut di penyelamatan itu. Dan malam itu juga mereka harus jalan karena musuh tengah malam akan sampai di tempat itu. Namun Pak Pendeta dan Suster tak mau ikut dan memilih tinggal dengan segala resikonya. Perjalanan menuju titik penjemputan helikopter dimulai. Melalui hutan belantara dan jalan terjal, seluruh warga dan pasukan terus bergerak. Saat malam tiba, mereka istirahat di sebuah hutan yang di sini nampak tak ada genderuwo dan setan-setan kuntilanak. Saat beristirahat, mereka melihat bayangan pasukan musuh bergerak. Letnan meminta agar Dr. Lena mendiamkan anak kecil yang sedang menangis. Sempat mereka hampir ketahuan posisinya. Kemudian musuh itu pergi. Namun tiba-tiba satu musuh di belakang muncul dengan sigap dan tepat. Letnan Water menyelesaikannya. Di sini Dr. Lena meminta agar pasukan menghadang musuh yang akan menuju ke gereja. Namun karena resiko besar yang dihadapi, Letnan Water menolaknya. Dan mereka melanjutkan perjalanannya. Suatu pagi di gereja saat pendeta sedang berbincang, tiba-tiba pasukan Yakubu datang dan mereka membantai para penghuninya. Saat pagi tiba, nampak para pasukan tiba di posisi penjemputan. Asap penanda dilemparkan. Nampak 2 helikopter menuju titik itu, kemudian mereka mulai melakukan evakuasi. Namun ternyata hanya Dr. Lena yang diajak, dan di sini terlihat murka dan kecewa dari Dr. Lena. Dr. Lena sempat melawan namun sia-sia, kemudian heli pun berangkat. Saat heli di ketinggian, nampak pemandangan yang mengerikan, banjir darah di sebuah perkampungan, dan Dr. Lena begitu histeris.
Letnan Water yang melihat begitu memikirkan sesuatu dan memandangi wajah-wajah prajuritnya. Kemudian Letnan Water meminta heli putar balik untuk penyelamatan kepada semua warga. Let's turn it around. Dilanjutkan dengan pemilihan penumpang, anak kecil, orang yang terluka, dan semua yang menghambat perjalanan dinaikkan ke heli. Old, young, anybody else slow us down. Dan tersisa pasukan, dokter, dan warga yang siap berjalan. Saat perjalanan di tengah hutan, Letnan Water mendapat panggilan dari pusat komando yang menanyakan kenapa yang datang hanya anak-anak kecil dan orang yang terluka. Kemudian, Letnan menjelaskan atas situasi sulitnya, dan Letnan meminta evakuasi. Namun saat ini tidak bisa dilakukan dan langkah Letnan ini akan membawa risiko yang besar pada misinya. Dan mereka pun pergi ke arah perbatasan Kamerun. Siang itu nampak pasukan pemberontak sampai di titik penjemputan. Mereka terus mengikuti pasukan Letnan Water dan para penduduk. Berpindah ke pasukan Letnan Water, mereka beristirahat dan berbagi makanan. Kemudian, Letnan Water ditunjukkan oleh prajuritnya bahwa ada banyak pasukan lawan yang berjarak 10 jam di belakang. Letnan Water curiga kenapa ada yang membuntuti dan menanyakan juga ke Dr. Lena. No, I don't. You sure? Kemudian mereka terus berjalan. Sesampainya di sebuah perkampungan terdengar suara-suara kengerian. Terlihat pasukan pemberontak membunuhi para warga. Kemudian para warga diminta berlindung dan pasukan disiapkan. Sniper bersiap di pohon dan yang lain bergerak bersama Letnan Water. Penembak jitu beraksi. Letnan Water dan pasukan bergerak membasmi para pemberontak yang tak berperi kemanusiaan itu. Di sini juga terjadi penyelamatan dari salah satu pengungsi atas pemberontak yang akan melukai Letnan Water. Setelah kejadian itu, para pasukan dan warga kembali berjalan. Saat malam tiba, mereka beristirahat dan berjaga. Letnan Water nampak didatangi Dr. Lena dan diobati lukanya. Dr. Lena juga bercerita bahwa suaminya terbunuh oleh para pemberontak itu. Saat pagi tiba, Letnan Water diinformasikan bahwa pasukan musuh semakin mendekat. Nampak Letnan curiga ada penyusup di rombongan itu. Kemudian dengan tegas Letnan melucuti senjata mereka dan mulai menginterogasi. Dan tiba-tiba seseorang melarikan diri dengan sigap sniper bertindak. Setelah dilumpuhkan, ternyata dia membawa transmitter atau pemancar signal agar musuh mengetahui jejak mereka. Tak sampai di situ, Letnan Water juga curiga kenapa mereka harus membuntuti warga-warga itu. Setelah ketegasan diberikan, salah satu pemuda hadir dan mengaku sebagai Arthur Azuka, anak dari Presiden Azuka yang masih hidup. Samuel Azuka. Dan berita kematian seluruh keluarga presiden terbunuh itu adalah hoaks belaka. Dan Arthur pergi bersama Kolonel Ageze, orang kepercayaan Presiden Samuel Azuka. Dan diakhiri nampak Letnan Water agak kesal dengan Dr. Lena. I wonder what it takes to earn your trust. Terlihat pasukan musuh membuntuti dengan senjata lengkap saat mereka memeriksa mayat penyusup itu. Tiba-tiba ledakan itu menghanguskan beberapa pasukan. Kemudian Red, pasukan dari Letnan Water, lari bergabung dengan kelompok kembali. Saat ini mereka mengubah perjalanan dengan lewat pegunungan menuju ke perbatasan Kamerun. Kemudian nampak Letnan Water mendapat telepon dari komando pusat. Di sini komandannya marah karena terjadi baku tembak dengan tentara pemberontak yang akan merusak diplomasi dan posisi Amerika. Dan Letnan Water menceritakan bahwa dia tak tahu kalau yang dibawanya adalah anak Presiden Azuka. Kemudian Letnan meminta dukungan pasukan udara secepatnya. Sebelum jalan, Letnan menanyakan siapa yang setuju mengajak dan menyelamatkan para pengungsi itu. Di sini Letnan mendapatkan dukungan penuh dari anak buahnya. Setelah selesai, mereka bersiap pergi dan diakhiri dengan usapan lembut Letnan pada Dr. Lena. The same thing if I was in your position. I would. Nampak musuh menambah jumlah pasukannya ke perbatasan untuk menggagalkan misi Letnan Water dan para penduduk. Sesampainya di dekat perbatasan, mereka melihat babi hutan. Namun tiba-tiba salah satu anak buahnya tertembak sniper. Dengan cepat dibalas tembakan itu, dan sniper ini musnah.
Tak lama kemudian muncul serangan dari arah depan dengan sangat brutal dan sporadis. Pasukan Letnan Water melawan dengan sangat cekatan dan api, dan diakhiri dengan terlukanya Dr. Lena dan prajurit yang terluka parah yaitu Slow, yang kemudian meninggal dunia. Wake up! Wake up! Tangisan dan motivasi nampak di adegan ini. Belum berapa lama tiba-tiba serangan datang bertubi-tubi. Dengan sisa-sisa peluru yang ada, granat dan skill, pasukan Letnan Water membalas dan menyerangnya. Pasukan musuh semakin dilipat gandakan. Salah satu prajurit menginformasikan kejadian ini ke Komando Pusat meminta bantuan pasukan udara. Dengan cepat seluruh pengungsi diminta berlari dengan perlindungan para pasukan. Perang begitu berkecamuk dan sangat-sangat kacau. Nampak kapal induk bersiap meluncurkan pesawat tempur sebagai bantuan. Saat Lake akan menolong salah satu warga, Lake tewas terbunuh dengan peluru-peluru yang terus menghujaninya. Benar-benar hujan dan badai peluru di tempat itu. Kemudian menyusul Flea juga terbunuh. Saat RPG diluncurkan, terdengar suara Dr. Lena berteriak. Letnan Water berusaha menyelamatkannya. Kemudian Letnan juga terkena tembakan di lengannya. Pertempuran terus berlangsung dengan keras dan dahsyat. Dr. Lena berhasil dilarikan oleh Letnan Water. Anak buah Letnan Water satu ikut terbunuh di sungai itu, dan mereka terus berlari menyelamatkan diri. Untuk kedua kalinya Letnan Water tertembak di kaki dengan kuat dan gagah. Dia terus berusaha bangkit. Dr. Lena pun juga tersadar. Terlihat pesawat tempur mendekat dengan suara sangar, namun begitu merdu buat pasukan dan para pengungsi. Terdengar panggilan dari pesawat. Namun prajurit pembawa radio tertembak. Kemudian dengan gagahnya Letnan Water menjemputnya. Hujan tembakan terus berkecamuk. Nampak para pengungsi ditolak masuk perbatasan Kamerun karena saat ini masih dalam kondisi perang. Panggilan pesawat itu disambut oleh Letnan Water dan dilemparkan granat asap sebagai penandanya. Setelah regu pesawat melihat penandanya, terlihat harapan hidup yang begitu dahsyat dari Letnan dan pasukan yang tersisa. Pasukan bergerak, misil disiapkan, dan dilepaskan bulan misil dan tembakan dengan akurat. Nampak kepulan api dan asap terlihat. Pasukan-pasukan musuh binasa beserta komandannya tak tersisa. Kemudian Letnan dipapa oleh Dr. Lena dan Arthur. Nampak begitu terlihat tangis bahagia dan keharuan yang begitu dalam di tempat itu. Diakhiri dengan kedatangan komandan membawa surat kuasa membuka gerbang untuk penyelamatan pengungsi dan para pasukan. Dan film pun usai. Sungguh film yang sangat membuka cakrawala wawasan cinta tanah air dan dominasi semangat heroisme dalam diri. Akhirnya, kami undur diri dan tetap semangat, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.